Pas rakaat ketiga, posisi lagi ruku gue. Kan ruku kan nunduk gini ya bang ya. Tuh di mata kiri gue tuh kok kayak ngeliat ada cewek berdiri di belakang. Gue nggak ngeh tuh bang. Gue nggak mikir tuh kaki ngambang apa napak gitu kan. Yang jelas gue lihat pakai long dress putih. Kan tempat tidurnya tempat tidur kayu ya bang ya. Kalau ada yang duduk tuh kan pasti bunyi krekek gitu kan. Nah tidur gue ngerasain dia rebaan di belakang gue bang. Nah tiba-tiba selang berapa detik bang, badan gue kayak ketindih. Jadi badan gue tidur begini, dia melintang begini bang di perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa nih, gue udah kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau tinggal di daerah Bogor nih. Jadi langsung aja sebelah gue udah ada Mpok Yayan. Selamat malam Mpok Yayan. Malam bang. Gimana kabar nih Mpok Yayan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Mpok Yayan, ini kan kisahnya mau ceritain di rumah daerah Bogor nih. Iya, Gunung Putri tepatnya di Gunung Putri. Iya. Oke. Nah itu kalau boleh tahu tuh tinggal di sana sama siapa? Waktu itu lagi bantuin temen sih. Temen kan kebenaran suaminya lagi belayar ya. Jadi suruh nemenin karena dia lagi hamil muda juga. Jadi gue suruh nemenin dia sambil ngasuh anak-anaknya juga. Kan dia masih punya 2 anak juga kan. Oh berarti nih rumah temen nih ya. Iya. Oh. Nah di situ berapa lama Pok? Ya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu doang nih. Itu 2 minggu karena emang gak kuat atau emang? Aduh gak kuat bang. Gak kuat nih. Oh oke. Nah itu tahun berapa sih Pok kalau boleh tahu? 2018. 2018. Iya. Oh udah lumayan lama. Lumayan lama. Berarti di sana cuma ada Empo sama temennya. Dan di sana tuh gangguannya yang ngerasain Mpok doang atau temennya juga sih Mpok? Ya, gue doang sih bang. Mpok doang? Temen nggak ada gangguan? Enggak. Emang Mpok doang berarti ganggu? Iya mungkin karena tadinya ada salah apa gitu. Mungkin karena apa memang gue orang baru di situ gitu kan. Kalau boleh tahu sih Mpok, si temannya ini tinggal di sana udah lama atau baru-baru juga sih? Dia tuh dari baru nikah ikut. Jadi sebenarnya rumahnya itu ikut sama mertua ya bang, bareng sama mertua. Mertuanya itu rumahnya tuh lega juga kan. Tanahnya lumayan luas. Jadi dia tuh kayak di pavilion gitu bang. Di pavilion ada 3 pavilion lah, 3 rumah berdempetan gitu. Dia di situ bareng sama kanannya iparnya, yang rumah sebelah kirinya iparnya lagi ya dia di tengah-tengah gitu bang. Oh, berarti kanan kiri dia masih saudara semua. Ya? Cuman ya masing-masing gitu. Ya, berarti cuman ini satu rumah yang nempatin dia lah. Gitu, iya. Oke nih Mpok, tahan dulu nih Mpok. Oke bang. Nah bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mpok Yayan, simak terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mpok Yayan di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton nih tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, jadi gimana Mpok ceritanya Mpok? Ceritanya awalnya gini bang. Waktu itu tuh tahun 2018 ya. Ya gue pertama mau cerita awal pertemuan gue sama temen SMK gue nih. Ya sebut aja namanya Ayu ya bang ya. Jadi waktu itu kan gue abis pisahan lah ya sama mantan suami. Terus gue balik ke Jakarta. Awalnya kan orang tua tinggal di Jakarta. Terus karena ada satu lain hal pindah ke kampung gitu kan. Nah gue juga kebetulan dapet jodoh orang situ. Jadi gue tinggal di kampung. Ya habis pisah, gue ngerantau lagi ke Jakarta nih bang. Coba kerja kan. Nah di situ gue mulai ketemu lagi sama teman-teman gue, teman-teman SMK. Awalnya cuman ketemu biasa bikin grup. Terus kita mutusin buat reuni bang. Reunian di tahun 2017 tuh. Habis reunian itu makin deket, silaturahmi makin terjalin terus ya bang ya. Akhirnya temen gue ini yang namanya Ayu ini ngehubungin gue di tahun 2018. Setahun kemudian tuh dia ngehubungin,
Dia bilang, ya lu mau nggak gitu, bantuin gue nih. Dia cerita kan dia lagi hamil, posisinya hamil muda, mabuk banget. Dia bilang, lu mau nggak bantuin gue, nemenin gue lah, laki gue kan mau belayar. Dia bilang, lu bantuin ngasuh temen gue, anak gue. Dia bilang, bantuin ngasuh anak gue, sama ya bantu-bantu gue juga lah, nggak apa-apa kan. Ya gue pikir, ya nggak apa-apa juga sih ya, namanya juga sama temen, ya udahlah. Akhirnya gue terima tuh bang. Singkat ceritanya, gue berangkat ke situ tuh, ke Gunung Putri. Waktu itu ditemenin sama calon laki gue ya, tuan. Karena gue belum tahu juga kan daerahnya, akhirnya gue ditemenin, gue datang ke sana. Ya kebenaran pas gue datang itu lakinya temen gue itu belum jalan, belum berangkat, masih ada. Udah ngobrol-ngobrol, yang nganterin gue itu balik lagi kan. Kata temen gue gini, kan gue ceritain dulu nih bang posisi rumahnya. Ya jadi kan dia rumahnya tuh yang dia tinggal di lingkungan keluarga mertuanya ya kan. Dia ada pavilion gitu, ada 3 rumah. Terus yang rumah sebelah kanan kakak iparnya, yang di sebelah kirinya ada iparnya, dia tengah-tengah. Modelnya kayak rumah kontrakan bang, kayak rumah kontrakan biasa. Masuk rumahnya kan pintu kayak ruang tamu. Terus nggak terlalu gede sih ya. Ada lorong, kamar dia, yang tengahnya kayak ruangan buat meja makan gitu kan, terus dapur. Nah di belakang dapur itu ada kamar kecil bang, kamar tadinya sih gudang ya bang ya. Karena kebetulan gue tinggal di situ, terus kamarnya dia juga cuma 1, jadi kata dia, lu tidur di sini aja ya nih, dia bilang gitu kan, nggak apa-apa kan? Ya udah nggak apa-apa, gue bilang yang penting gue bisa tidur gitu kan, nyaman lah gitu. Jadi itu tadinya tuh kamar itu tuh buat naro-naro barang-barang yang udah gak kepake, gudang lah gitu ya. Cuman bersih, nggak terlalu kotor gitu. Kayak dari gudang itu tuh dari dapurnya dia tuh ada di kan dapur nih bang ya. Terus ada lorong, ada pintu tuh. Nah di situ gua tidur di situ, nggak ngelebar, nggak memanjang maksudnya. Jadi bentuknya ngelebar, cuman lebarnya panjangnya itu cuma sekitar 1,5 meter bang. Tapi kalau panjangnya, kalau lebarnya ada 2 sampai 3 meteran lah. Sebelah sananya juga ada apa namanya, pintu lagi. Kalau dibuka itu ke kebun belakang, kebun bang, kayak kebun rambutan gitu kan. Ada juga kayak tempat buangan sampah gitu di situ tuh. Ya udah, singkat ceritanya tuh gue hari itu tuh baru dateng, gue sama dibantuin sama lakinya, gue beres-beres dong. Jadi yang udah nggak kepake dibuang-buangin nih bang ya. Karena udah mentok maghrib. Jadi tuh yang sampah-sampah tuh belum gue buang, masih gue taruh di pintu belakang. Nah dari situ besok harinya ya kayak biasa kan, lakinya diberangkat, udah mulai berangkat belayar tuh. Ya gue kan karena gue di situ tugasnya buat bantuin dia ya, gue buat ngurusin anak-anaknya. Jadi gue kayak biasa bangun pagi, gue bikinin sarapan buat anak-anaknya nih, bikinin sarapan sampai anak-anaknya berangkat sekolah. Ya kan anak-anaknya juga kan ada 2 cewek nih bang. Yang satu tuh kelas 3 SD. Yang kecilnya tuh masih PAUD. Ya kan udah pada berangkat sekolah tuh. Jadi gue ini apa namanya, bantuin beberes kan. Gue beres-beres rumah kayak biasa. Kayak temen gue kan mabok parah bang. Ya, hamil muda kan ya mabok parah gitu. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di kamar aja. Udah gitu agak lemah juga kan kandungannya. Nah udah beres-beres, udah kelar tuh. Terus dia bilang, gue bilang tuh sama dia, yuk, gue bilang itu sampah-sampah yang belakang dibuang kemana ya? Gue bilang gitu kan. Kata dia, oh di situ aja ya. Yang lu tahu kan kebun di belakang di pintu yang dekat kamar lu belah sononya tuh ada pintu kan, lu ngeliat kan? Iya, gue bilang. Nah di kebun situ aja ya, itu ada tempat bekas orang-orang pada buang sampah, taruh aja situ. Dia bilang, oh ya udah kan, gue buang dong situ. Ya udah tuh. Udah singkat cerita tuh, udah besok harinya tuh nggak ada apa-apa bang. Cuman dari pas semenjak gua buang sampah di situ tuh kayak gua ngerasa kayak gimana ya, di kamar itu tuh kayak nggak nyaman tuh bang. Kayak mulai hawanya tuh mulai ada yang berbeda. Mungkin nggak tahu ya, mungkin dari semenjak gua habis buang sampah itu atau karena apa? Emang sebelum-sebelumnya udah ada gitu kan. Tapi kan gua di situ kan emang baru juga kan. Jadi gue nggak begitu ngeh gitu ke situ. Mulai hari-hari berikutnya tuh gue ngerasa tuh mulai kayak gimana sih,
nggak nyaman lah di situ. Gue ngerasa gue di situ sendiri, tapi kayak ada yang ngawasin. Badan gue juga mulai kurang fit bang. Ya gue mikir tadinya cuaca lah, faktor cuaca ya. Biasa gue tinggal istilahnya di Jakarta yang cuacanya panas gitu kan. Balik lagi Bogor kan ya adem gitu kan, lumayan adem juga kan. Gue pikir lah mungkin pengaruh cuaca nih. Badan gue nggak bisa adaptasi kan. Baru-baru adaptasi lah gue bilang. Gue santai aja gitu ngitunya. Ya hari biasa, besok-besoknya tetap ya kayak gitu kerjaan gue, rutinitas gue tetap kayak gitu. Sampai suatu malam nih bang. Ya suatu malam tuh gue kayak ngimpi gitu bang. Kayak ngimpi gitu di mimpi gue tuh. Gue ngelihat ada cewek berdiri kayak di pintu yang arah kebun tuh bang. Gue ngeliat ada cewek berdiri di situ. Tapi itu dalam mimpi gue lihat. Cuman pas gue bangun, gue berasa kok kayak nyata gitu, kayak gue nggak mimpi gitu kan. Cuman gue nggak mau sugesti macem-macem dah. Gue bilang gue udah sendirian di kamar ini nih gitu kan. Ya udahlah tetap aja gue bawa santai karena gue ada tanggung jawab juga kan sama temen gue. Ya udah gue nggak cerita tuh sama temen gue. Cuman gue ngomong kayak gini, yuk di kamar belakang tuh kayaknya sumpek bener ya, gue bilang gitu kan. Sumpek kenapa? Kata dia gitu kan, biasa aja ya, apa karena bekas gudang kali ya, lama nggak ditempatin, dia bilang gitu. Ya, iya kali, gue bilang, cuman kayaknya gue nggak enak banget, kayak pengap gue di situ, gue bilang gitu. Terus lu mau pindah kamarnya? Kagak lah, gue bilang. Biarin aja gue di situ lah, nggak enak juga gue. Lu kamar cuma satu, masa gue tidur ruang tamu? Gue bilang gitu kan. Dapat seminggu tuh bang, gue di situ dengan kondisi badan yang makin apa sih? Gue udah mulai meriang tuh bang. Badan udah mulai berat, kepala gue udah sering sakit lah. Ya gue tetap aja gue pikir, lagi-lagi gue mikir pengaruh cuaca. Gue bilang positif thinking aja terus gue. Walaupun saya jujur aja tuh di situ tuh udah mulai nggak enak lah. Bawaannya udah mulai nggak enak. Nah suatu malam nih bang, ceritanya kan kalau dia biasa tuh anak-anak kan pulang sekolah, ya gue ngurusin, gue kasih makan, habis gue mandiin tuh yang kecil. Nah, habis gue sholat maghrib, gue balik lagi yang ke depan kan, ke rumahnya dia. Gue ngajarin anaknya ngerjain PR, belajar gitu ya, kayak karena gue seorang ibu juga ya bang ya, jadi gue nganggep itu udah kayak anak gue sendiri gitu kan. Udah gue ajarin anak yang ngaji gitu. Kayak biasa lo nonton TV, bercanda-bercanda ya sama si Ayu juga gitu di ruang tamunya dia. Nah gitu udah aja anaknya tidur tuh, gue baru masuk ke kamar, yuk gue tidur ya. Ya udah tidur kata dia gitu kan, besok lo istirahat, besok kan ini lagi, kita bangun pagi lagi kata dia gitu kan. Akhirnya gue tidur, tapi gue inget tuh bang, gue belum sholat isya nih, gue bilang gitu kan. Itu udah sekitar jam 9, setengah 10 malam tuh bang, sholat isya tuh. Jadi kan sholat isya tuh kiblatnya gue madep ke pintu yang berhubungan sama rumahnya si Ayu tuh, pintu dapurnya. Nah, kalau pintu belakangnya itu kan, pintu belakangnya itu kan gue belakangin tuh bang ya. Gue sholat, rakaat pertama, rakaat kedua aman bang, masih nggak ada masalah apa-apaan dah. Pas rakaat ketiga, posisi lagi ruku gue. Kan ruku kan nunduk gini ya bang ya. Tuh di mata kiri gue tuh kok kayak ngeliat ada cewek berdiri di belakang. Gue nggak ngeh tuh bang. Gue nggak mikir tuh kaki ngambang apa napak gitu kan. Yang jelas gue lihat pakai long dress putih. Gue lihat cuman kan posisi ada, gue ngeliat bagian bawahnya doang kan ya. Gue nggak ngeliat di atasnya, gue ngeliat begitu. Wah udah mulai nggak husu tuh jujur sholat. Tapi lagi-lagi gue mikir perasaan gue aja kali, gue bilang gitu. Lanjut gue sholat sampai selesai. Udah tuh pas tahiyat akhir ya kan, Assalamualaikum, gue nengok ke kiri, kagak ada apa-apaan. Gue bilang, udah perasaan gue aja kali, gue bilang gitu. Tapi jujur aja bang, udah apa sih, kayak deg-degan gitu lah, gitu kan, deg-degan, udah nervous juga gue. Biasa lah gue tidur, istirahat lah, baca doa, gue tidur. Udah besok harinya kayak biasa, gue jalanin hari-hari biasa. Terus kondisi badan gue udah mulai, gue udah jujur aja gue waktu istirahat gue lebih banyak hari-hari berikutnya, karena gue ngomong sama si Ayu, yuk gue gak enak badan nih, gue bilang gitu kan, lu mau berobat, dia bilang gitu. Kagak dah, gue bilang gue minum obat aja. Dia kan karena dia nggak bisa kemana-mana ya, terus gue juga bukan orang situ ya bang ya, jadi dia nitip sama mertuanya obat turun panas, obat demam buat gue kan.
Nah, gue dikasih obat itu sama dia. Dia sih nawarin berobat kan. Terus gue nggak mau lah. Gue bilang, gue jujur paling gak demen gue ke dokter. Akhirnya udah hari-hari berikutnya badan gue makin sakit tuh. Udah mulai pucet. Dia bilang, lu pucet banget, kamu sakit nih, lu harus berobat. Dia bilang gitu. Udah yuk, kagak usah. Gue bilang gitu kan. Akhirnya hari-hari berikutnya nih bang, udah gue ngejalanin, mulai gangguan di suara bang. Gue ngedenger waktu itu tengah malam ya, gue bangun, mau kencing, terus gue ngedenger kayak ada suara orang nangis gitu bang. Suara nangis? Cewek nangis, iya. Yeah. Gue bilang begini karena ada apa kan tembok yang itu kan bersebelahan sama tembok rumah kakaknya ya. Gue pikir pembantu kakaknya kali, gue kata gitu kan. Pikiran gue nih di dalam hati, nangis kenapa kali dia, gue bilang gitu. Tapi itu suara jelas gitu. Gue orang kepo. Takut tapi gue kepo. Penasaran gue. Di jam berapa gue nggak ngeliat jam itu, gue emang nggak pernah bangun, gue nggak pernah ngeliat jam gitu kan. Akhirnya gue bangun, gue duduk dulu bentar, gue tenget-tengetin nih suara. Kok iya nih kan? Dari pintu belakang ya kan gue itunya. Gue pelan-pelan nih gue buka. Kan sebelah sini tembok, gue nengok ke kiri tuh kayak pintu belakang rumahnya ini apa namanya kakaknya ini gue juga kan temen gue gitu. Gue nengok belakang ke kiri, kagak ada apa-apa. Tapi gue ngeliat bayangan di situ bang, kayak bayangan orang duduk. Gue mau ke depan lagi, gue ngeri juga. Gue bilang gitu malam itu soalnya kan udah sepi. Gue ngeliat ke kebun, serem juga. Gue bilang gelap, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue masuk lagi lah, udah mulai gemetar, deg-degan, merinding sebadan-badan gue. Gue lupain, gue tidur. Walaupun gue nggak bisa tidur sampai ke pagi tuh. Besoknya ketemu lagi sama si Ayu tuh, gue cerita lagi sama si Ayu. Yuk, gue bilang, di sini serem bener ya, gue bilang gitu kan. Kenapa sih? Emang lu digangguin apaan? Dia bilang gitu. Kagak, semalam ada yang nangis yuk. Itu kali tuh, katanya si Teteh tuh, katanya pembantunya kakak gue, katanya kakak ipar gue. Ya tadinya gue pikir juga gitu, gue bilang. Tapi gue nengok kayak itu, gue ngeliat ke belakang yuk. Lu berani amat, bilang gitu. Gue kepo, gue bilang gitu kan. Udah liat jurik, kata dia gitu. Gue bercanda kan sama dia, kagak. Cuman gue cuma ngeliat bayangan. Lu mah cuman ini, halusinasi lu, kata dia gitu. Halu, dia bilang gitu. Ya kali, gue bilang gitu. Lu jangan ini, Yan, kata pikiran lu jangan kosong, jangan macem-macem. Lu pergi dari sini, gue takut, dia bilang gitu kan. Gue lagi hamil nih, dia bilang gitu. Jangan macem-macem lu dia bilang. Ya enggak sih, gue bilang cuman, gue kan cuma cerita aja, gue bilang tuh. Besok harinya nih, pokoknya tepat di 2 minggu lah bang lah. Tepat 2 minggu gue di sono, dengan kondisi badan yang gue udah mulai nggak bisa kerja bang, nggak bisa maksimal. Gue pokoknya intinya gue di situ gue ngurusin anak dia dulu gue urusin. Walaupun gue bangun badan gue meriang, kepala gue berat, gue tetap bangun pagi ngurusin sarapan anak-anaknya apa kan. Tetap lu gue tanggung jawab gue tetap gue ituin lah. Cuman di hari itu tuh gue habis bikin sarapan tuh gue izin lagi sama si Ayu. Yuk, gue nggak bisa beberes dulu ya. Kenapa badan lu nggak enak? Iya, gue masih ini. Lu sih katanya gue suruh berobat, lu nggak mau. Dia bilang gitu kan. Iya yuk, gue bilang gitu aja. Udah nantilah, ntar gue sembuh, gue bilang gitu. Akhirnya udah gue istirahat. Sampai waktu itu kan kebenaran anaknya yang kecil tuh bang lagi ada kayak jalan-jalan kemana gitu, dia dianterin sama kakeknya kan. Udah jadi pulang agak sore tuh. Biasanya kan dia jam 1 udah balik, dia pulang jam 5. Jadi gue masih ada waktu istirahatku, masih inilah, masih lumayan tuh. Ada gue habis bangun tidur tuh gue sekitar jam 4-an lah. Udah sholat asar, nggak lama udah bocah kan pulang ya udah gue mandiin ya kan, gue bikinin makan tuh. Udah karena mungkin anak itu kecapean bang, jadi dia abis maghrib langsung tidur. Itu suasana mendukung banget itu kan buat gue, emang badan gue lagi nggak enak kan. Biasanya kan emang anak itu kan yang bener-bener full gue jaga tuh, gue urusin ya. Karena yang kakaknya kan udah bisa main sendiri, udah ini kan. Kalau yang kecil kan masih istilahnya kolokan lah gitu, masih butuh ditemenin, kayak ke kamar mandi aja minta temenin gitu. Akhirnya, yuk gue abis ini tuh abis Isya lah, gue abis ngobrol juga sama si Ayu kan.
Kata dia besok lu ke dokter ya, dia bilang gitu kan. Gua nggak enak juga nih sama lu di sini lu sakit, dia bilang gitu. Lu sehat, katanya kan soalnya kalau lu sakit, gua ini apa namanya nggak ada yang nemenin, dia bilang gitu kan. Kayak badan gue ya muka gue juga udah pucat, dia bilang gitu. Dia bilang ya udahlah insya Allah besok gua kayak ini apa namanya kita berobat ya, gue bilang gitu. Ya udah nanti lu dianterin aja sama mertua gua, dia bilang gitu. Ya udah rencana besok gue mau berobat tuh bang. Malamnya Isa, gue masuk, gue tidur ke kamar, gue minta izin, yuk gue tidur ya istirahat, ya udah obatnya jangan lupa diminum, dibilang gitu kan. Iya, gue bilang, udah gue istirahat, masuk gue ke kamar, gue sampai lupa sholat Isya tuh bang. Karena apa? Karena badan gue udah nggak enak, habis minum obat, ngantuk langsung, ngantuk berat. Ya kayak posisi tempat tidur gue kan kayak ruangannya kan memanjang begini ya bang. Di sini tembok. Nah, posisi tempat tidurku mepet ke tembok. Jadi ada di tengah-tengah antara pintu yang kanan sama pintu yang kiri gitu kan. Ada di tengah-tengah situ. Jadi pala gue tuh ada di sono, kaki gue ada di sini. Ya gue tidur, masih tidur tuh gue. Udah pulas kan karena gue habis minum obat juga kan. Nah, tapi gue kalau gue lagi sepulas apapun gue tidur, gue kalau nggak ada suara apa-apa pasti gue bangun bang. Udah gitu. Gue denger kayak pintu kamar yang dari dapur rumah si Ayu ini kebuka bang, kan bunyi krekek gitu kan. Terus gue nggak dengar, tapi mata gue berat bener. Dia manggil, Yan, lu udah minum obat belum? Kata dia gitu kan. Cuman karena gue ngantuk berat, gue udah nggak respon, udah ditutup lagi tuh pintu. Gue pulus lagi. Ya malamnya tuh berapa jam kemudian gue nggak tahu tuh jam berapa kan. Gue tidur, gue kebangun bang, karena kan cuaca dingin banget tuh. Jadi gue nyari, karena badan gue lagi nggak enak ya, gue sempet bangun, gue nyari kayak spray gitu buat nyelimutin badan gue kan. Dingin banget itu, jujur dingin banget lah. Nah gue tidur miring ke tembok begini bang, madep ke tembok. Belum pulas ya, masih tidur gitu, mata gue tapi merem gitu kan. Gue coba tuh tidur lagi, tiba-tiba tangan kiri gue ada yang noel bang. Iya, gue nggak denger ada suara langkah tuh, nggak lama berhenti tepat di belakang gue tuh bang. Tangan kiri gue ditoel begini. Yan, dia bilang kamu sakit, bilang. Suaranya suara teman gue si Ayu. Gue kagak nyaut, gue cuman dia toel lagi, Yan, kamu sakit, dibilang gitu. Kata gue gitu kan, mata gue merem, cuman gue masih nyautin gitu, karena gue belum tidur. Nggak berapa lama, pundak gue ditoel lagi bang sama dia. Yan, sonoan dong, geseran, dia bilang gitu. Gue bilang, nih si Ayu ngapain tumben amat, gue bilang gitu kan. Mau tidur sama gue bilang gitu, ada apaan nih, gue bilang. Apa karena gue sakit kali ya mau ditemenin, pikiran gue gitu. Cuman perasaan gue udah gak enak bang, udah lain, badan gue merinding semua. Kan tempat tidurnya tempat tidur kayu ya bang ya. Kalau ada yang duduk tuh kan pasti bunyi krekek gitu kan. Nah tidur gue ngerasain dia rebaan di belakang gue bang. Si Ayu beneran tidur sama gue nih, gue bilang gitu. Cuman di situ badan gue merinding sebadan badan. Langsung gemeteran nih, nggak tahu kenapa tuh ya, kata gue. Feeling gue udah nggak enak nih, gue bilang gitu. Tapi gue mau buka mata kagak bisa bang. Kayak apa sih, kayak ketahan gitu mata gue. Cuman gue posisi sadar gue belum tidur, belum pulas lagi lah gitu. Nah tiba-tiba selang berapa detik bang, badan gue kayak ketindih. Jadi badan gue tidur begini, dia melintang begini bang di perut. Wah di situ kan nggak bisa gerak, gue nggak bisa nafas, gue udah mulai nggak. Jangankan buat bergerak, gue buka matanya gue kagak bisa. Susah. Udah nggak bisa buka mata gue. Perasaan gue mulai kagak enak, gemeteran sebadan badan, udah ngepis bener tuh gue. Gue bilang nggak ada yang nggak beres, gue bilang gitu. Bukan Ayu. Perasaan gue kayak gitu, pikiran gue kan. Bukan si Ayu, gue bilang gitu. Di dalam hati bang, gue baca surat pendek yang gue bisa, yang gue hafal ya. Gue baca tetep lumayan lama bang, berlangsung berapa menitan itu berlangsung bang. Aduh, gue udah posisi gue ya makin gak bisa napas gue kan, kayak ditindih begitu. Terus gue pelan-pelan, yang penting gue kepikiran gue gak boleh kosong nih.
di pikiran gue cuman kayak gitu dong. Udah gue pelan-pelan gue mulai nguasain diri gue ya kan. Ngucap lagi di langsung mulai berani buka mulut, bisa buka mulut lah. Gue buka mulut, astagfirullahaladzim. Sampai gue buka mata, pleng, enteng badan gue bang. Kayak yang nindin itu kayak langsung hilang. Udah gue diem dulu tuh gue langsung bangun. Kagak ada sapa-sapa. Bukan Ayu, gue kata gitu. Fix nih bukan si Ayu, gue bilang. Udah, badan gue masih gemeter, keringet bang. Langsung, padahal posisi dingin, tapi gue keringetan. Astagfirullahaladzim, gue terus baca doa. Sampai semua astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, apaan itu ya? Gue mikir, ya Allah kok gini banget, ya udahlah, kata gue udahan dah, badan gue makin gak enak badan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gue bilang. Gue nyebut terus aja. Udah, gue berusaha untuk tidur lagi lah, karena masih malam. Gue pikir masih malam lah. Gue nggak ngeliat jam, memang nggak pernah ngeliat jam. Masih malam, gue tidur lagi bang. Tapi nggak bisa tidur, nggak bisa buru-buru tidur lah. Masih gue keingetan, pikiran gue siapa itu? Gue bilang masih si Ayu. Tapi kalau si Ayu pasti ada, gue bilang. Tapi kok gue liat nggak ada. Dia pakai nindi gue ngapain? Terus aja pikiran gue kayak gitu bang. Nah, bertanya-tanya gue di hati, kata gue siapa ya? Gue bilang. Udah, karena mungkin udah kecapean juga mata gue kali ya. Gue pules tuh bang. Pules sampai habis subuh gue baru bangun. Tuh. Terus gue bangun, badan gue masih kondisi masih sama lah, masih. Cuman udah agak mendingan, udah agak enteng lah karena gue habis minum obat kan. Ya, gue udah kayak biasa tuh. Gue bikinin sarapan, ya hari-hari rutinitas pagi lah. Gue bikin sarapan, mandiin anaknya, deh. Anaknya berangkat sekolah, si Ayu lagi nonton TV di ruang tamu. Gue udah sambil beberes, gue samperin dia kan. Bang, pikiran gue gini bang, malamnya tuh gue udah mikir, udahlah gue cabut aja dari sini, gue bilang. Gue mau pamit, gue udah gak kuat, gue bilang gitu kan. Ya emang, kata gue terornya nggak ekstrim banget, cuman seumur hidup gue baru ngalamin, gue bilang gitu kan. Ini bukan kalau misalnya cuma sekedar suara gitu kan, atau bayangan-bayangan, penampakan yang kayak gitu masih bisa gue, cuman udah fisik, gue bilang gitu kan. Udah bener-bener ganggu banget, gue bilang. Akhirnya gue beraniin diri tuh, ngomong si Ayu, gue mau izin balik. Gue ngomong kan, yuk. Lu malam kamar gue ya? Gue bilang gitu kan. Sebelumnya gue nanya dulu bang. Gue mastiin lah. Gue ngeyakinin hati gue lah, walaupun sebenarnya gue tahu itu bukan dia, tapi ya gue sih masih berharap mudah-mudahan itu dia gitu kan. Gue bilang sama si Ayu, yuk. Semalam lu ke kamar gue? Iya, gue nongol depan pintu udah pules, dia bilang gitu kan. Ya udah gue balik lagi. Lu nggak datang lagi malamnya? Gue bilang gitu. Ngapain? Gue capek, gue tidur lah, dia bilang gitu. Serius lu? Iya, emang apa sih? Dia bilang gitu. Enggak, gue bilang gitu. Lu ada yang gangguin ya? Dia bilang gitu. Enggak ada, gue nggak berani itu gue. Yuk, gue kayaknya nggak enak yuk terus-terusan kayak gini. Gue bilang gitu, speak gue. Alasan gue sakit. Badan gue udah mulai nggak enak yuk. Yaudah ayo berobat. Lu katanya mau berobat sama mertua gue dianterin. Kagak deh, gue izin balik aja, gue bilang gitu. Terus kata dia, lu apaan sih? Kan kayak gitu kan, ntar gue sendirian gak ada yang nemenin. Bilang gitu, lu gak kasihan sama gue. Gue bilang, ya gue daripada gue di sini gue ngerepotin lu, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, ya katanya gimana sih lu? Dia bilang gitu kan. Akhirnya, ya udah bujuk-bujuk dia. Akhirnya, gue izin balik bang. Boleh dah tuh sama dia, sorenya gue balik dijemput sama cowok gue kan. Tuh udah gitu, udah dari situ tuh bang. Kondisi badan gue bang, bukan malah sehat, masih kayak gitu terus, sampai kayak gue dibawa ke kayak orang yang bisa gitu bang. Ternyata kata orang yang bisa itu gue ada yang apa sih, yang ngikutin di badan gue. Iya, ya itu cewek, dia bilang itu tuh asalnya dari tempat pembuangan sampah itu, yang gue buang pertama kali gue buang ke situ. Dia tuh katanya ngikutin gua.
Pak gue bilang pantesan dari semenjak itu tuh gue mulai kayak ada yang, ya gue nggak tahu itu makhluk, apa emang tempatnya di kamar itu, apa emang dia datang ke situ pas semenjak gue tinggal di situ gitu kan, apa emang dia sengaja mau nemenin gue apa gimana, mau neror gue gimana gitu kan. Yang pasti gue ngerasa gue buang sampah pada tempatnya. Ya. Tapi emang iya gue ya mungkin ya namanya juga di kampung orang bang ya. Gue kan tamu di situ kan, harusnya gue numpang gitu, permisi ya. Gitu kan, bur aja gue buang gitu kan. Ya gue nggak ada kepikiran ke situ juga, itu kan namanya juga gue buang sampah. Udah gue cuma sekedar buang aja. Akhirnya gue diobatin, sembuh tuh bang, alhamdulillah. Tapi gue komunikasi kontak gue sama si Ayu ini udah apa ya, kayak agak keganggu gitu bang. Masalahnya ya mungkin si Ayu kecewa sama gue kan. Dan gitu gue juga nggak berani. Dia nanya, dia bilang kalau lu sehat lu balik lagi ya, dia bilang gitu kan. Tapi gue nggak balik lagi, gue nggak berani. Gue kan alasan gue cabut dari rumah itu kan bukan karena mata-mata gue karena gue sakit kan, karena ada alasan lain. Jadi gue nggak berani, emang salah sih gue nggak ngasih tahu dia kan. Gue cuma cerita, teman gue cerita nih, gue ketemu sama teman gue yang satu lagi, satu geng kan, gue sama dia dulu satu geng ya. Sama teman gue yang satu lagi si Nung namanya. Dia WA gue kan, Yan, lu dicariin lu sama si Ayu, dia bilang gitu. Iya, gue bilang gitu. Lu kenapa lu cabutin sama si Ayu? Kata si Ayu lu sakit ya, lu suruh balik lagi, kenapa nggak mau? Nah di situ gue cerita tuh sama si Nung. Iya Nung, katanya. Gue cerita, gue digangguin Nung. Gini-gini, ternyata si Nung nyampein ke si Ayu. Nah di situ gue baru tahu dari si Ayu nelpon gue. Iya Yan, kata dia, lu digangguin ya, itu tuh emang penunggu situ, dia bilang gitu kan. Makanya kan gue sering ngomong sama lu, Yan, lu ada yang ngeganggu di sini, cuman lu nggak mau ngomong sama gue. Ya. Cuman gue bilang gini, ya bukannya gue nggak mau ngasih tahu, sebenarnya gue kan mikirnya gini kan, anak-anak lu juga, yang gue pikirin. Takutnya kan sugestinya macam-macam, lu lagi hamil, gue bilang gitu kan. Apalagi ya udah gue keep sendiri lah, gue bilang gitu. Ya ternyata lu emang udah tahu dari kayak tentang sejarah rumah itu, katanya emang dia tuh cewek tuh penunggu situ bang. Sosok ya, tadi ya. Sosok tadi tuh tempatnya emang di apa namanya di tempat sampah belakang itu. Cuman dia emang sebenarnya sih bukan cuman gua aja, katanya sih dulu kayak ada apa namanya kayak kakak pembantu kakaknya juga pernah digangguin, malah sempet kesurupan kan, kata dia gitu cerita. Wah dia malah sempet parah, emang ngeganggu juga sih sebenarnya, cuman nggak bisa diusir karena emang yang mau dia tempatnya di situ kan. Ya udahlah, kata mau nggak mau ya tetep aja dibiarin. Cuman kan gue lupa sih ngasih tau sama lu, dia bilang gitu ya. Gue pikir dia nggak bakal ngeganggu lu karena lu ya lumayan juga sholatnya, walaupun istilahnya itu kan lu sholat gitu kan. Kata si Ayu kan kayak gitu. Gue bilang ya iya, cuman aturan lu bilang yuk. Jadi ya gue kan ya udahlah, udah kejadian, gue bilang gitu kan. Ya cuman lu digangguinnya gimana ya, gue ceritain tuh. Parah banget nih kayak gitu, lu gak cerita sama gue, makanya gue cabut dari rumah lu. Gila, itu badan gue tuh, gue baru sehat sekarang nih, gue bilang. Gue sampai diobatin gitu, orang pintar, gue bilang gitu. Dia katanya dia nempelin ke gue terus, sampai pantesan badan gue berat di situ, udah mulai nggak sehat lah bang. Gue di situ sakit lah gue. Jadi ke fisik, dia nyerangnya ke fisik gue. Sebenarnya gue tuh bukan orang sensitif ya, cuman kalau misalnya ada yang kayak gitu tuh gue ngerasain aura negatifnya ke badan gue tuh ngerasa lah ya, kalah badan guanya gitu kan. Ya kayak gitu, kayak gue ya kata si Ayu, yaudah lu nggak mau balik lagi. Enggak deh, gue bilang, gue jujur gue trauma, makanya gue sampai sekarang gue main ke rumahnya dia juga kagak berani bang, takut tuh kan. Takut diincer lagi. Iya, takutnya gila gue diikutin lagi, ngeri-ngeri sedep juga sama yang kayak gituan kan. Enggak, gue nggak ngeliat si sosoknya mukanya kayak apa. Jangan kan gue ngeliat itu kan, kemarin lagi pas ditindihin aja gue pengen buka mata. Ya syukur-syukur sih gue, karena gue nggak bisa, maksudnya nggak bisa melek itu jadinya. Coba kalau misal gue bayangin gue bisa melek, gue ngeliat tuh mukanya tuh makhluk kayak apa, aduh. Lebih itu lagi yang itu aja gue udah bikin trauma, apalagi yang gue ngeliat langsung kan. Ya gitu lah bang, kira-kira. Berarti ini semenjak Empok buang sampah nih ya, iya, baru muncul gangguan-gangguan itu.
Dan itu posisi tempat sampahnya di depan kan? Belakang. Atau di belakang ya, Iya. di belakang. Di kebun, jadi kayak sini kan kayak kebun-kebun rambutan bang. Nah. Emang di situ nggak ada lampu sih, di kebun itu gelap banget, gelap bener lah. Tapi tong sampahnya ini nempel atau emang misah? Bisa. Jadi kan ini kan dari pintunya kan, terus ada teras belakang tuh, iya. terus sebelah sonanya kebun luas bener. Nah itu tempat sampah jadi pojok jauh bang dari tempat gue itu tuh jauh. Ada Jauh, sekitar ya? 5 meteran lah. Namanya juga kebunnya juga lega kan. Ada sekitar 5 meter sampai 10 meteran lah jauh di situ. Gue juga jalan bawa sampah lumayan olahraga juga kan, olahraga sore gue angkat ke situ kan. Nah, berarti tadi yang ikut si Po ini juga sama sih sosok yang tadi ya? Yang nempel yang kata Pak. Iya, ya itu dia makhluk itu yang cewek itu. Set. Ya, dia nggak tahu ya alasan dia itu kenapa, mungkin karena namanya juga kan kita nggak bisa ngeliat dia ya, karena gue lagi buang sampah gue nggak permisi muka dia atau badan dia atau apa kan juga kan. Tapi si yang orang pintar ini nggak ngasih tahu kalau. Enggak, dia bilang cuman ada yang ngikutin. Kamu dari mana? Dia bilang gue nggak cerita sama orang pintar itu, gue nggak cerita gitu. Nah, berarti kan tadi si Po ini sempat ditempelin kan sama sosok yang di belakang itu sampah. Tapi si yang Pak Ustadznya ini atau si orang pintar ini nggak ngasih tahu kenapa nih si Po ini kok diikutin gitu. Kagak, dia cuma bilang ya ngikut aja gitu dari situ, dari pertama dia ngikut tuh dari pertama gua buang sampah itu kan. Dia ngikut ke kamar itu, jadi ya udah di situ aja gitu, dia stuck di situ aja. Dari situ ya bolak-balik aja karena mungkin dia ada orang di situ kali, di kamar situ kali, jadi dia ya nggak tahu salah gue apa ya, mungkin ya gue ada kesalahan kali ya yang tadi gue bilang kan, gue ngelempar sampah, gue kena dia kali, jadi dia ngikutin gue gitu. Iya. Dan itu berarti sama ya sosok kayak yang tadi pas lagi istirahat, yang lagi sholat. Iya. Itu sama kan, kemungkinan besar sama itu. Cuman kan gue nggak ngeliat mukanya bang. Jadi lagi sholat juga posisi gue ruku, gue cuma ngeliat dari bagian bawahnya dia. Ya gue juga nggak tenget-tengetin itu dia pengambang apa napak gitu kan. Namanya juga posisi gue lagi sholat kan. Yang jelas yang gue inget pakai long dress aja warna putih udah gitu doang. Ya di mimpi gue juga gue ada di posisi di situ di pojokan pintu situ. Cewek ini di mimpi gue, yang di mimpi gue ya. Dia wujudnya normal, maksudnya kayak manusia biasa atau? Iya, cuma cewek biasa, cewek pakai long dress aja di mimpi gue juga gitu. Yang itu kan mimpi gue setelah sholat ya, setelah kejadian sholat itu. Nah, yang pas tiduran juga itu kan dia kayak berasa kayak naik di kasur. Iya. Tapi kok nggak lihat itu bener? Enggak, karena emang ngepris bang. Boro-boro gue bisa nengok gitu. Boro-boro itu kan dia masih erbaan di belakang gue kan, gue belum posisi gue belum direp kan. Tapi gue nggak bisa. Jangankan gue mau nengok gitu, istilahnya gue buka mata aja nggak bisa gitu. Kayak bener-bener kaku ya. Udah mulai badan gue tuh merinding semua, udah keringet dingin keluar semua itu di situ tuh. Walaupun gue belum tahu ya itu istilahnya, karena suaranya kan suara temen gue ya. Jadi gue masih mikir ini si Ayu, gue masih mikirnya kayak gitu. Yang gue dengar suara temen gue, cuman ternyata pas gue konfirmasi sama temen gue, dia kagak masuk ke kamar gue lagi, dia langsung tidur kan. Gila sih, tapi itu bener-bener berarti emang nggak bisa dilihat ya. Iya. Karena kan posisi. Tapi gue beruntung juga bang kagak ngelihat. Iya. Mungkin kalau kan. Ya gue mikir lagi kan gitu, gue kalau gue ngelihat, di situ untungnya gue merem gitu, kagak maksudnya gue nggak bisa buka mata. Kalau misalnya gue ngelihat, gue ngelihat begini, posisi gue nengok begini, depan komu kan ya mantep juga gue bilang kan. Gila, depan muka langsung, aduh gila. Udah pingsan. Ya gue konfirmasi sama paginya sama temen gue juga kan. Ya kalau dia bilang, dia mau buka pintu gitu. Cek itu masih sore, dia bilang baru jam 9-an. Karena gue kan habis isya ya. Gue izin tidur sama dia habis isya. Jam 9-an, dia masih jam 9-an. Dia bilang dibuka pintu kamar gue. Itu emang dia yang pertama. Dia buka pintu emang dia. Benar dia ya. Ya tapi dia kagak masuk, dia cuma manggil gue dari depan. Karena gue gak respon, ya dipikir udah pules nih. Yaudah dia balik ke kamar. Gila. Tuh gue gak ngeliat jam berapa kejadiannya, gue gak ngeliat. Tapi dalam artian si sosok ini emang penunggu situ berarti ya? Katanya sih iya, menurut si Ayu sih iya. Kan gue, awalnya kan gue gak cerita langsung ke si Ayu nih. Gue cuma cerita ke temen gue dulu kan. Karena gue jujur aja, gue ada salah juga sama si Ayu. Gue ngerasa ada salah kan, karena dia bilang, lu kalau udah sehat lu balik lagi ya ke sini, dia bilang gitu kan. Tapi gue
nggak balik lagi karena gue emang takut gitu kan balik lagi. Jadi tapi nggak ngomong alasannya nggak balik lagi. Enggak, gitu. yang ngomong setelah gue abis ngomong sama temen gue masih Inung nih, kasih CS gue bareng, bestie gue juga bareng kan sama dia. Gue cuman ngomong sama si Inung dulu, nah si Inung nyampein ke si Ayu ini, nyampein ke si Ayu, baru si Ayu nelpon gue, dia bilang, lu ngomong, ya pokoknya dia nanya lah masalah omongan gue sama si Inung kan. Dia baru ngomong, lu digangguin ya, dia bilang, lu kenapa nggak ngomong gitu kan. Nah ternyata ya dia emang tahu, maksudnya dia tahu yang ngegangguin gue kan menurut dia gambaran gue, dia nanya kan, emang kayak apa sih yang gangguin lu ya, dia bilang gitu kan. Ya gue kasih tahu kayak sosoknya cewek, yuk gue bilang, ya gue kasih tahu ya, gue ceritain lah semua sama dia dari pertama gue ngelihat, gue lagi sholat, gue ngelihat dia, terus pas gue dimimpiin juga. Ya tapi gue ngerasa itu mimpi antara mimpi nggak mimpi sih bang. Kayak nyata ya. Mimpi tapi nyata gitu. Iya, bener. Tapi gitu. Pernah ada cerita juga nggak sih dari tetangganya atau siapa lah yang di wilayah situ ngelihat sosok ini juga? Kalau tetangganya emang gue kan karena emang gue di situ posisi baru juga ya. Terus pada gitu gue juga nggak apa namanya cuman di rumahnya si Ayu aja gitu, terus gue paling ke rumah mertuanya ya, jangankan gue sama mertuanya kan, gue ngomong sama si Ayu aja kan gue enggak, cuman gue waktu itu sempet nanya yang pas gue nggak dengar ada orang nangis tuh, gue nanya sama si teteh yang bantuin di rumah kakaknya, gue nanya, teh, kemarin teteh nangis ya malam? Enggak, saya nggak ada, dibilang saya lagi pulang, kata dia. Rumah dia kan waktu itu kebetulan di daerah situ juga. Cuma dia seminggu sekali pulang tuh bang. Saya lagi nggak ada di situ. Emang kenapa teh? Dia bilang gitu. Enggak, saya kayak ngedengar ada orang nangis. Saya bilang terus ya gue bilang juga sih gue ngeliat bayangan juga. Terus dia bilang di sini emang serem teh. Dia bilang gitu kan. Terus tapi pernah diganggu, ada yang ngegangguin nggak? Gue bilang gitu sama dia. Enggak sih, dia bilang gitu. Alhamdulillah saya juga kan baru di sini. Dia bilang gitu. Emang dia juga belum lama sih bang, baru sekitar gue datang ke situ tuh dia baru setengah bulanan lah di situ. Masih baru kan berarti. Nah, sebelumnya juga ada yang dia malah yang dia gantiin tuh, yang itu yang sering kesurupan, gitu. Ya dia cerita kan, ya, itu yang saya gantiin ini juga teh itu katanya sering digangguin tuh teh, sering kesurupan. Di situ gue mulai fix lagi, oh nggak beres nih rumah ini nih, gue bilang gitu kan. Tapi tau nggak yang kesurupan itu kerasukannya apa kayak apa si sosok cewek ini? Kalau menurut dia sih, dia cuma ngedengar cerita itu dia ngegantiin orang yang kesurupan awal kan. Nah kalau gue dari si Ayu ini, si Ayu cerita juga kan, kata si Ayu, ya dulu juga pembantunya kakak gue digangguin teh, sering digangguin malah ya itu kan jadi ada ini kan ada kesamaan lah ceritanya, sering digangguin malah dia kesurupan terus, dia bilang sering kesurupan gitu karena mungkin sebut apa iga jarang ya kayak gitu kan. Karena dia kayak gitu tuh teh sering kesurupan, kata sering kesurupan, dia bilang gitu. Ya bilang kesurupannya itu katanya cewek gitu kayak Miss K gitu, kadang kikikan gitu, yang nangis gitu kan. Tapi pernah ada yang dengar ketawa dia? Kalau nggak kurang tahu juga kan karena itu cuman. Ya kalau gue mau ngedenger, gue nggak ada tahu nangis gitu. Aja ya gue kepoin kan, gue buka pintu malah nggak ada siapa-siapa, gue nengok malah cuma bayangan doang gitu kan. Ya bukan bayangan sih, kayak bentuk nggak solid gitu bang, kayak gitulah. Sekelebatan sekelebatan doang gitu. Gila. Berarti emang yang paling sering nih yang ganggu itu si ya mungkin sosok wanita ini. Emang kata si Ayu juga emang yang nungguin di tempat itu tuh emang itu. Tapi pernah ada cerita-cerita dari masyarakatnya sih dulu bekas apa nih lapak ini nih, rumah ini gitu? Kebun bang. Oh kebun dulunya. Kebun. Oke. Nah yang tempat tong sampah itu juga sama kan? Iya kebun. Jadi mertuanya si Ayu itu kan tadinya kan tinggal di Priuk ya bang ya. Dia karena di Priuk. Karena dia itu beli situ tuh beli kebun bang. Beli kebun ya baru dibangun rumah. Jadi posisi awalnya tuh, nah kalau di kebun belakang itu tuh emang dari sebelum ada rumah di situ emang kebun. Ya. Emang udah kebun terus jadi ke belakang tuh luas kebun bang situ. Berarti rumah-rumah di sana masih agak. Kalau daerah Gunung Putri ya menurut, kalau gua kan sempet jalan juga ya, sempet apa namanya nganterin anak sekolah sama ikut sama ininya apa mertuanya gitu, gue lihat kan masih banyak kebun bang.
Tapi kalau malam gelap nggak sih? Ada lampu nggak sih di wilayah jalanannya atau? Kalau di depan rumahnya Ayu kan masjid ya, otomatis masih ada lampu, ada penerangan. Tapi gue pernah ikut sama apa namanya tuanya malam, posisi malam tuh ke Indomaret ya. Gua ngeli ke sana. Jadi dari rumah si Ayu tuh ke arah kanan bang. Ke arah kanan itu di situ tuh malah kebun panjang bener, enggak. Lebih panjang. Kebun enggak, udah gitu jalannya. Naik, turut, belok, begitu. Jadi kayak apa sih? Kayak jalanan apa ya? Jalanan nggak lebar sebenarnya. Cuman jalan tapak lah, mobil satu sama motor lah gitu muat ya, segitu lah. Cuma kebun gitu, gelap banget. Tapi si temennya ini mbak yang punya rumah ini bener-bener dia nggak ada gangguan sama sekali dia. Dia kan lagi hamil nih. Iya kalau misalnya dia bilang sih emang, gue nggak cerita dia pernah digangguin, dia nggak cerita sih sama gue, cuman dia cuma cerita emang ada penunggunya. Gue nggak nanya juga kan, lu pernah digangguin nggak gitu, nggak kayak lu gitu juga. Gue udah dari situ gue udah mulai nggak pengen tahu banyak bang. Mendingan kabur. Bener apa? Dibilang trauma, gue sampai nggak berani ngubungin lagi si Ayu kan. Pertama karena gue takut suruh balik lagi kan. Kedua karena ya udah gitu, gue udah nggak mau tahu lah gitu. Iyalah udah. Pernah lagi dia lahiran juga kan, teman-teman gue datang. Lu mau ikut nggak ya? Kagak. Jujur gue takut. Menengok ke sana takut ya? Nggak pada nengok kan teman-teman gue. Ya, posisi waktu itu gue juga lagi nggak ada di Jakarta, jadi yang gue nggak ikut gitu. Udah dari situ sampai sekarang juga disebut komunikasi gue sama si Ayu. Udah jarang lah. Masih tinggal di sana di rumah itu masih? Masih. Dia masih tinggal di situ. Betah juga itu dia. Masih dia sebenarnya tuh udah punya rumah bang ya, punya rumah cuman ya karena dia sering ditinggalin lakinya belayar gitu, jadi ya mungkin lakinya kalau misalnya kalau anak-anak udah gede-gede kali mungkin bisa lah dia di rumahnya pindah. Rumahnya dia dikontrakin bang, rumah yang aslinya. Jadi dia tinggalnya di saudara-saudara sini dekat lah ya. Karena dia ya gue kan bilang kan, lu punya rumah kenapa lu tinggal di sini? Di sini kan jujur sempit lah, udah modelnya kayak kontrakan gitu kan. Gue bilang, gue pernah diajak ke rumah dia tuh, ya lumayan kalau kata gue lumayan lega lah, lumayan luas ya. Dia dikontrakin waktu pas kebenaran kan, waktu gue datang ke situ ada yang baru kontrak juga kan, akhirnya dia dipanggil tuh karena dia megang kuncinya kan di situ. Ya gue ngeliat rumah dia lumayan lega lah, lumayan gede lah ya. Iya, cuman ya dia bilang kan, iya, gue karena anak gue masih kecil-kecil, laki gue kan sering belayar, makanya gue minta temenin lu, dibilang gitu. Ya gitu aja sih bang alasannya dia. Berarti rumah dia aslinya nggak di situ lah sebenarnya. Cuman emang, tapi berarti ini bukan rumah kontrak dia ya? Bukan. Rumah keluarga lah. Keluarganya lah ya? Iya. Oke, itu dia tadi cerita dari Mpok Yayan. Jadi Mpok Yayan ini main ya ke rumah temennya lah ya. Ada ibaratnya ada kerjaan juga ya Mpok Yayan di sana ya? Ada kerjaan. Dan ternyata ada yang nggak suka nih penunggu sana nih. Iya. Sampai akhirnya nempel, sampai ngikutin lah ya. Ngikut dia. Itu kalau nggak dibersihin mungkin pengen tahu Jakarta. Iya, pengen mudik kali dia ke Jakarta. Oke, makasih banyak nih Mpok Yayan udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mpok Yayan di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mpok Yayan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.